Suasana mencekam menyelimuti lapas super maksimum Karanganyar, Nusa Kambangan, tempat aktor kenamaan Ammar Zoni mendekam. Baru 10 hari terhitung sejak pemindahannya yang dramatis pada 16 Oktober 2025, laporan mengejutkan datang dari tim kuasa hukumnya, John Matias. Ammar Zoni, sang figur publik yang terbiasa hidup di bawah sorotan lampu, kini dikabarkan berada di titik terendah kondisi psikologisnya, mengalami tekanan mental yang disebut-sebut sangat berat. Ini bukan sekedar penyesuaian jadwal atau keluhan fasilitas, ini adalah benturan keras, sebuah guncangan eksistensial antara dunia glamor yang ditinggalkannya dengan realitas kejam di dalam benteng penjara paling ketat di Indonesia. Lingkungan yang sengaja dirancang untuk isolasi dan keamanan maksimum telah menjadi arena perjuangan adaptasi yang brutal. Transisi cepat menjadi narapidana berisiko tinggi, high risk, di antara terpidana kasus terorisme dan gembong narkoba kelas kakap telah menciptakan aura mencekam yang merusak keseimbangan mental Ammar dalam waktu singkat. Kuasa hukum menegaskan, periode singkat ini sudah lebih dari cukup untuk mengguncang jiwanya secara signifikan, memicu pertanyaan serius tentang ketahanan psikologis sang aktor di tengah proses peradilan yang masih berlangsung. Pernyataan tim hukum secara implisit menyuarakan sinyal darurat, menyatakan Ammar Zoni jauh dari rasa aman dan nyaman, sebuah frasa yang di konteks Nusa Kambangan membawa bobot kekhawatiran yang sangat berbeda, membuka spekulasi publik tentang potensi ancaman atau intimidasi di balik dinding penjara. Dampak langsung dari klaim tekanan psikologis yang tak tertahankan ini berujung pada manuver legal yang berani. Ammar Zoni, melalui kuasa hukumnya menolak melanjutkan persidangannya secara daring atau online dari lapas Nusa Kambangan. Sebaliknya, Ammar ngotot meminta agar seluruh proses peradilan yang tersisa terkait kasus narkoba keempatnya ini dialihkan kembali ke Jakarta dan dilaksanakan secara tatap muka. Permintaan ini sangatlah signifikan. Sidang daring adalah prosedur efisiensi dan keamanan standar bagi narapidana di lapas berkeamanan tinggi. Penolakan Ammar terhadap opsi ini menunjukkan betapa besar ketakutan yang ia rasakan di pulau tersebut. Ammar secara tersirat mengisyaratkan bahwa ia lebih memilih menghadapi resiko logistik transportasi bolak-balik Nusa Kambangan, Jakarta, sebuah operasi rumit dan berbiaya tinggi, daripada harus bersidang di depan kamera dari tempat yang ia ibaratkan sebagai tempat yang sangat menakutkan atau bahkan kandang harimau. Permintaan kembali ke Jakarta ini juga dapat dibaca sebagai jeritan psikologis untuk diselamatkan. Sebuah upaya untuk kembali ke yurisdiksi yang ia anggap lebih netral dan aman. Tim kuasa hukum membangun narasi bahwa kliennya tidak berada dalam kapasitas mental yang stabil untuk membela diri secara efektif melalui koneksi video yang terbatas. Kuasa hukum Ammar Zoni, John Matias, tidak hanya mengajukan permohonan, tetapi juga melontarkan pertanyaan retoris yang cerdas dan menusuk yang ditujukan langsung kepada sistem peradilan dan otoritas lapas. Inti dari strategi mereka adalah menyerang paradoks keamanan lapas super maksimum. Jika kondisi di Nusa Kambangan memang aman dan nyaman bagi klien kami, mengapa ia sampai memohon untuk disidang secara tatap muka di Jakarta? Gugat John Matias. Mengapa harus sidang online jika kondisi di sana aman? Pertanyaan ini menciptakan skakmat verbal yang menempatkan otoritas pada posisi sulit. Di satu sisi, otoritas lapas mengklaim fasilitas mereka aman dan terkendali secara prosedural. Namun di saat yang sama, terdakwa di dalamnya mengaku merasa terancam hingga memohon untuk dipindahkan. Kuasa hukum secara efektif menggunakan klaim gangguan mental dan ketidakamanan kliennya untuk menantang narasi resmi negara tentang kondisi lapas. Mereka berpendapat bahwa sidang daring dari lapas yang menakutkan akan merugikan hak Ammar atas peradilan yang adil, karena koordinasi dan konsultasi rahasia dengan pengacara menjadi sangat sulit dilakukan di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Bola panas ini kini berada di tangan majelis hakim yang harus menimbang antara efisiensi sidang online dengan klaim serius tentang keselamatan jiwa dan mental terdakwa. Pemindahan Ammar Zoni ke Nusa Kambangan bukanlah tanpa alasan. Ini adalah kali keempat aktor berusia 31 tahun tersebut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Statusnya sebagai residivis atau pelaku pidana berulang yang ironisnya kembali terungkap saat ia masih menjalani hukuman untuk kasus ketiganya, menempatkannya dalam kategori resiko tinggi atau high risk di mata hukum.
Riwayat ketergantungan narkoba yang panjang dan terbaru dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba di dalam rutan Salemba menjadi dasar bagi otoritas untuk mengambil langkah drastis ini, memindahkannya ke lapas super maksimum untuk pembinaan dan pengawasan intensif. Namun dari kacamata hukum, pemindahan ke lokasi yang sangat terisolasi di tengah jalannya persidangan untuk kasus keempatnya menimbulkan masalah. Jarak yang ekstrim antara Jakarta, lokasi pengadilan dan tim kuasa hukum dengan Nusa Kambangan menciptakan hambatan logistik yang nyata. Ini memperkuat argumen Amar bahwa sidang online dari pulau itu akan merugikan hak pembelaannya. Meskipun berstatus residivis, hak-hak dasar Amar sebagai terdakwa termasuk hak untuk merasa aman selama penahanan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, fair trial, tetap harus dijamin oleh negara, dan inilah yang kini menjadi inti perjuangan tim hukumnya. Untuk memahami kedalaman klaim Amar Zoni, publik perlu menyadari realitas Nusa Kambangan. Pulau ini bukanlah sekadar penjara biasa. Ini adalah kompleks penjara berkeamanan super maksimum yang didedikasikan sebagai rumah bagi narapidana kasus terorisme, gembong narkoba kelas kakap, dan pelaku kejahatan berat lainnya. Aura isolasi total, dikelilingi oleh lautan dan hutan lebat, serta reputasinya sebagai lokasi eksekusi mati, menciptakan tekanan psikologis yang inheren bagi setiap penghuninya. Bagi seorang aktor yang terbiasa dengan sorotan kamera dan kemewahan hidup, transisi ke lingkungan di mana setiap interaksi adalah potensi ancaman dan setiap hari adalah perjuangan bertahan hidup merupakan sebuah guncangan yang tak terbayangkan. Klaim Amar yang menyebut lapas itu menakutkan bukanlah hiperbola, melainkan deskripsi harfiah dari realitas yang harus dihadapi oleh setiap narapidana baru di pulau tersebut. Tekanan psikologis ini tidak hanya datang dari sistem pengawasan super ketat, tetapi juga dari lingkungan sosial yang dihuni oleh narapidana paling berbahaya. Sebuah faktor yang diyakini telah merusak keseimbangan mental Amar dalam kurun waktu 10 hari saja. Bola panas kasus Amar Zoni ini kini telah mendarat di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan yang akan mereka ambil dalam beberapa hari ke depan akan menjadi preseden penting dalam sejarah peradilan Indonesia. Hakim dihadapkan pada pilihan yang sulit, memprioritaskan efisiensi dan keamanan negara dengan memaksakan sidang daring dari Nusa Kambangan, atau mendengarkan klaim serius terdakwa tentang ancaman keselamatan jiwa dan gangguan mental dengan mengabulkan sidang tatap muka di Jakarta. Mengabaikan keluhan Amar Zoni dapat membuat pengadilan rentan dianggap lalai dalam melindungi hak-hak dasar terdakwa. Di luar ruang sidang, permintaan Amar Zoni ini telah memicu pertarungan narasi publik. Sebagian masyarakat mungkin melihatnya sebagai upaya seorang residivis untuk mencari kenyamanan atau menghindari hukuman di tempat yang keras. Namun bagi aktivis hak asasi manusia dan praktisi hukum, ini adalah uji kasus yang krusial tentang bagaimana sistem pemasyarakatan dan peradilan Indonesia mampu menjamin keselamatan dasar narapidana terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan. Klaim John Matias menantang negara dan apa yang terungkap dari balik tembok Nusa Kambangan melalui kasus Amar Zoni ini akan menjadi cerminan kondisi real sistem pemasyarakatan Indonesia.